Masih. Itu sebenarnya Kalimantan peninggalan sungai besar yang menunjukkan ya sebenarnya. itu heritage yang tertinggal zaman sekarang. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Kemarin itu sempat mengunjungi suatu tempat, Om. Nah, ini saya penasaran nih. Itu tempatnya kemana tuh, Om, kemarin itu? Tanjung Pura. Jadi Tanjung Pura itu suatu daerah di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang yang kebetulan pertemuan sungai antara Sungai Citarum dengan Sungai Cibeet. Ada apa di sana sih gitu? Iya, jadi kalau kemarin kebetulan kita sering spontanitas ya, begitu kita ke sana, kita begitu melihatin langsung daerahnya gitu ya, kita tuh kagum gitu bahwa ini nih tol air yang kita sebut tol air ini gede banget nih. Sungai Cibeet kebetulan juga saat ini itu kan juga lagi penuh lah. Kalau istilah jalan tol lagi kelebaran. Saking lebarnya itu bisa menanggi rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Nah, kita melihat kalau di sini merupakan Dasar Bandar, berarti di ujungnya sana itu pasti ada sesuatu. Tentang sejarah, saat ini kita di atas Sungai Citarum, tepatnya di atas jembatan Tanjung Pura. Jadi posisi kita berdiri ini ada di jembatan tidak jauh dari pertemuan dua sungai, yaitu Citarum dan Cibeet. Saat ini merupakan saksi perubahan transportasi dari jalan sungai menjadi jalan darat. Jadi ini jalan darat, khususnya yang jembatan dan warna kuning itu sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian di belakangnya lagi itu ada jembatan kereta api atau rel kereta api yang dibangun di akhir 1800. Oke, jadi kalau kita memberikan suatu pemaknaan ya terhadap konten kita mengenai shifting Dari air. transportation mode dari air ke darat. Kalau zaman sekarang kan kita darat, dan darat. Nggak ada orang ke Bandung. Sedikit udara lah ya. Udara lah, tambah ke udara. Shiftingnya sudah darat dan udara. Begitu. Kalau dulu nggak ada udara, darat ada sebagian, pasti ada laut. Tapi suatu akses vitalnya adalah air, laut dan sungai. Laut sekarang kita masih pakai lautnya, tapi antar pulau, antar benua gitu ya. Tapi kalau di intra pulau, di dalam pulau itu nyaris sudah tidak terpakai, kecuali di Kalimantan masih, Om. Masih. Itu sebenarnya Kalimantan peninggalan sungai besar yang menunjukkan ya sebenarnya. Itu heritage yang tertinggal zaman sekarang. Iya. Kalau di Pulau Jawa mungkin ada, tapi sudah sangat sedikit sekali gitu. Di Sumatera masih banyak seperti di Kalimantan. Yang perlu kita maknanya apa, bahwa ini nih kita itu benar-benar di posisi yang sangat berbeda. Makanya situs si buaya itu seperti di halaman paling belakang. Nggak terlalu menarik lagi karena bukan di akses utama. Akses utama kita tuh udah di jalur darat gitu. Jalur darat, tol, apalagi sekarang udah orang mudah lewat tol. Pantura aja udah mulai bergeser gitu. Ya, Pantura aja mulai ditinggalkan. Ini karena pertemuan tol besar, tentunya keramaian pusat pertemuan itu terjadi di sini. Jadi bisa dilihat dari grumul bambu yang di sebelah sana itu masih tersisa tempat ibadahnya, yaitu salah satu tempat ibadahnya yaitu Vihara Kupo. Dulunya vihara itu menghadapnya ke sungai, tapi sekarang karena sudah tuntutan zaman berbeda, dia menghadap, akses masuknya itu ke jalan di tengah, bukan di sungai lagi. Nah, agak sedikit kita kerucutkan mengenai Tanjung Pura. Tanjung Pura itu
pada waktu Syekh Kuro datang ke Pulau Jawa, sebelumnya memang pernah ke Cirebon dulu. Kemudian kehadiran kedua itu menurut sumber sejarah itu dia ke Tanjung Pura melalui jalur air. Ada yang mengatakan beliau bersama rombongannya Cheng Ho atau Cheng He sama aja. Kemudian itu salah satu jejak sejarah bahwa Tanjung Pura itu diakses melalui air. Pada waktu itu Tanjung Pura ini masih pelabuhan pedalaman pura milik dari pada waktu itu Sundapura, kerajaan Sunda lah. Nah itu jejak bahwa di situ adalah kapal itu sampai dengan Tanjung Pura. Kalau sekarang mah kita ngeliatin itu benar-benar cuma tempat orang jaring. Daerah yang tidak menarik lah, sering banjir apa segala macam kayak gitu. Untuk masa sekarang tentunya sungai ini sudah tidak dipakai. Hingga pada saat 1400 atau pada saat menurut catatan sejarah pada saat Syekh Kuro mendatangi tempat ini, Tanjung Pura masih merupakan Syekh Bandar atau pelabuhan atau pura dari kerajaan Sundapura. Sedangkan pada zaman Belanda sungai ini relatif sudah mulai tidak digunakan dan beralih ke jalur darat atau jalur kereta api seperti jalan yang jembatan yang saat ini ada. Nah, kemudian berubah menjadi darat itu kapan? Kalau kita ngomongin literatur yang jelas Bujangga Manik itu masih awal 1500, kemudian awal 1400 tadi itu Syekh Kuro itu masih menggunakan itu. Portugis juga pada awal-awal 1015 masih menyebut itu sebagai akses air. Dan kita lompat di akhir 1800 baru dibikin tuh jembatan itu. Kereta api baru ada. Jembatan kereta. Jalan darat pasti sudah ada. Jembatan itu lagi ya yang di Tanjung. Jalannya di situ juga. Titiknya masih di darat. Sekitar situ kan. Ya. Kemudian kita lihat dari latar belakang di sisi utara tempat saya berdiri, di situ adalah jalan utama dari Jakarta ke Kerawang atau Bekasi ke Kerawang atau Pantura. Kalau sering dikenal itu ada pintu Pantura. Jadi bisa kita bayangkan shifting transportation mode-nya itu sudah berubah ya. Jadi sumber-sumber ekonomi tentunya sekarang menghadap ke urat nadinya transportasi zaman sekarang. Sudah tidak menggunakan aliran sungai ini lagi sebagai transportasi utama, tempat hilir mudiknya orang berpindah tempat dan bertransaksi ekonomi. Dan efeknya sebenarnya sangat mengagetkan ya Om ya. Jadi artinya kalau kita ngomongin kayak situs Batu Jaya itu kita pernah mengatakan bahwa itu sangat di halaman belakang, padahal dulunya itu kan di depan. Itu tuh gerbangnya sebelum ke Tanjung Pura tuh di situ. Jadi dibalik-balik ya. Sekarang justru kebalik. Akses kita tuh tol Cipularang. Itulah yang kita maknai dari sejarah. Salah satunya dari bentang alam saja itu bisa bercerita bahwa yang tadinya itu merupakan pertigaan tol besar gitu, sekarang jadi tempat persimpangan, tempat bertemu. Iya. Ya, sekarang jadi tidak ada apa-apa. Jadi kecil, jadi seperti kecil gitu. Kita close dulu berarti ya. Tentang perpindahan ini air ke darat ya. Ya, jadi mengenai konten ini kita sangat berterima kasih sekali buat para pencinta sejarah yang sudah mengikuti. Kita sangat terbuka jika ada masukan dan sangat berterima kasih jika sudah subscribe. Dan jika belum, mohon kesediaannya untuk subscribe supaya kita menjadi lebih semangat untuk menyajikan, untuk mengunjungi tempat-tempat yang biasa yang tidak bersuara supaya lebih bersuara dan bisa kita ceritakan. Menceritakan sesuatu yang terdiam. Ya. Terima kasih berarti. Terima kasih. Ya.